teman-teman, udah siap ibadah belum? Kalau udah siap, ayo. Pakai baju yang rapi ya. Shalom adik-adik yang ada di rumah. Apa kabar kalian semuanya? Ketika percaya kita semua dalam perlindungan Tuhan, kita semua sehat-sehat ya. Pagi hari ini kita akan mulaikan ibadah kita. Mari kita siapkan hati, pikiran kita untuk datang kepada Tuhan. Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Bapakku datang padamu, Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Semuanya tutup mata, lipat tangan, ikuti Kak Tika berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah memelihara hidup kami hingga pagi ini. Kami boleh berkumpul meskipun secara online. Tuhan, sebentar kami mau memulaikan ibadah Karisma Kids. Tuhan sertai dan Tuhan berkati semua anak-anak Karisma Kids, juga guru-guru yang ada. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami akan mulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Saatnya kita mau memuji Tuhan, kita naikkan pujian kita. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia
ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya. Ya, dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Ku jawab ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ayo, Tuhan sedang mencari karisma kids dimanapun berada, yang mungkin saat ini lagi tidur-tiduran, lagi malas-malasan. Yuk bangkit ya. Mana tahu ada koko abang atau adiknya yang lagi malas untuk ikut karisma kids. Sekarang lagi dipanggil. Ayo jawab ya. Karena apa? Karena Tuhan itu sayang pada kita. Kita kembali naikkan pujian. Sayang, sayang, aku disayang Tuhan. Semua tepuk tangannya di rumah. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Sayang, sayang. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Sayang, sayang. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Sayang, sayang. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Siapa yang mau disayang Tuhan boleh angkat tangannya. Nggak ada ya? Cuman Kak Tika sendiri yang mau disayang Tuhan. Sekali lagi, semua adik-adik yang ada di rumah yang mau disayang Tuhan, angkat tangannya tinggi-tinggi. Oh ya, banyak tuh, banyak. Oke, kita mau tepuk tangan untuk Tuhan. Tuhan itu sayang sama kita semua. Karena itu, saatnya kita mau dengarkan firman Tuhan. Kita mau tutup mata, lipat tangan kita. Kita naikkan pujian kita kepada Tuhan. Ku mau cinta Yesus. Tuhan Yesus sudah sayang pada kita, maka kita pun sebaiknya mengasihi Tuhan yang sudah melirah mati buat adik-adik sekalian, buat Kak Tika, buat kita semua. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau
cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Kita semua tutup mata, lipat tangannya, ikuti Kak Tika berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah memuji nama Tuhan. Saatnya kami mau dengarkan firman Tuhan. Urapi guru kami yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biar firman-Mu menjadi berkat bagi Karisma Kids. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami siap dengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Buat adik-adik di rumah, persiapkan Alkitab kalian untuk yang kelas sedang dan kelas besar. Ya, nanti kalau disuruh buka ayat, kalian boleh buka sendiri. Dan bagi yang kelas kecil, mohon bantuannya ya mama atau papa yang di rumah, supaya bisa membimbing Karisma Kids yang ada. Nah, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Olive cari apa sih? Cari boneka. Aku dia cuma cari satu boneka aja susah amat. Ada apa kalian? Ini si Olive lagi cari boneka, gak ketemu-temu. Boneka yang mana, Liv? Udah duduk dulu, duduk. Duduk sini yuk, duduk. Udah jangan nangis. Yuk duduk sini. Boneka yang mana hilang? Yang mana? Coba. Ayo. Katanya tadi boneka yang Elsa. Oh, yang Elsa. Ah tuh Jojo juga nggak bisa begitu. Namanya juga barang kesayangan. Kalau hilang mah sedih. Walaupun banyak mainan, kalau yang disayang satu gimana? Pasti dicariin. Ya kan, Lip ya? Olive sayang sama bonekanya ya? Aduh, sampai sedih begitu. Nah, ini Kak Tika mau kasih tahu. Namanya kita sayang sama sesuatu, kalau nggak ketemu atau hilang, pasti kita cariin. Bener nggak? Bener nggak adik-adik di rumah? Bener. Contohnya aja, ada satu kisah. Yuk, yang di rumah, sama-sama kita buka Alkitabnya yuk. Di dalam Matius pasal yang ke-18 ada sebuah perumpamaan tentang pemilik domba yang kehilangan dombanya. Jojo tahu, Olive tahu, dombanya itu bukan domba yang gede loh. Dombanya itu kecil. Jojo dekat sini deh, Jojo dekat sini. Ya, di dalam Matius pasal 18, adik-adik boleh buka ayat 12 sampai ayat ke-14. Di sana Tuhan Yesus memberikan perumpamaan.
Perumpamaan itu seperti sebuah gambaran cerita gitu ya. Ada seorang gembala, pemilik domba yang punya 100 ekor domba. Banyak nggak? 100. Banyak. Tapi ada satu dombanya kecil hilang. Kira-kira di ayat ini, yuk kita baca ya. Ayat yang ke-12 adik-adik. Ketika bacain buat kalian dan adik-adik di rumah. Ketika ulangi, Matius pasal 18 ayat 12. Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat atau hilang? Itu sesat hilang ya. Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Nah, dia punya 100 ekor, tapi ada yang hilang satu. Walaupun itu kecil, jelek, bulunya udah bau mungkin, tapi tetap dicari. Kenapa? Karena si gembala itu sayang sama domba-dombanya. Nah, domba ini sama kayak kita manusia. Sama kayak Jojo, Olip, Kak Tika, dan guru-guru sekolah minggu yang lainnya, teman-teman. Kadang kita nakal loh, bener nggak? Pernah nakal nggak? Pernah. Jojo tadi ngebentak Olive. Olive-nya udah kehilangan, dibentak. Cari apa sih? Itu doang juga. Ya kan? Itu udah satu dosa. Kejahatan loh itu. Ya kan? Mungkin ada yang ngelawan orang tua. Ada yang malas sekolah minggu. Ada yang curi orang tua. Nah, Tuhan gak senang. Itu dianggap kita adalah domba yang hilang. Telah melakukan kejahatan. Nah, di sini domba yang tersesat ini dicari oleh si gembala. Walaupun Kak Tika ulangi, itu adalah mungkin domba yang kecil dan jelek, tapi tetap dicari. Karena apa? Karena gembala ini mengasihi dombanya. Nah, yang perlu adik-adik ingat di ayat 14, Kak Tika bacain. Demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anaknya ini hilang. Nah, gambaran ini diberikan Tuhan Yesus untuk menceritakan bagaimana kasih Bapa di surga. Nah, seperti yang Kak Tika kasih tahu tadi. Bapa di surga nggak mau kita ini berbuat dosa. Bapa di surga maunya kita ini hidup seturut dengan firman Tuhan. Nggak boleh jahat, nggak boleh lawan orang tua, nggak boleh curi, dan banyak lagi kejahatan lainnya. Jadi satu kali kita buat dosa, itu pasti dipanggil sama Tuhan Yesus. Ya kan? Dari kisah ini dibilang begitu. Dicari, sama kayak Olive tadi. Ya Jo, walaupun Jojo bilang kan banyak mainan yang lain, Liv. Tapi kalau itu disayang, pasti dicari. Iya kan Olivia? Iya. Jadi bukan karena dia bagus atau banyak mainan, tapi karena sudah sayang. Iya kan? Itu juga dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sayang kita, maka kita harus tetap di dalam Tuhan. Jangan berbuat jahat. Karena Tuhan Yesus baik. Sayang sama kita. Entar Kakak Tika sama Koko Jojo bantu cari boneka Olive ya, biar ketemu. Nah, adik-adik, itu firman Tuhan hari ini. Kita harus belajar menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan, tidak berbuat jahat ya. Hari ini kita belajar dari Jojo dan Olive. Kalau Olive sayang sama mainannya, pasti bakal dicari. Dan kita nggak boleh berbuat jahat. Nanti dicari loh sama Tuhan Yesus. Mau dicari? Mau. Ya, itu saja firman Tuhan hari ini. Ketika akan memberikan tugas untuk kelas sedang dan juga untuk kelas besar berupa soal. Nanti bisa kalian catat dan tulis jawabannya di kertas yang sudah disediakan oleh guru sekolah minggu. Soal yang pertama, terdapat di mana firman Tuhan hari ini? Gampang kan? 2. Kenapa pemilik domba mencari domba yang 1 ekor itu? 3. Berapa banyak domba yang ditinggalkan oleh sepemilik domba untuk mencari seekor domba? 4. Perumpamaan tentang domba yang hilang menggambarkan tentang siapa
Itu ada di ayat 14. Gampang kan? Gampang. Untuk kelas kecil, nanti Kak Tika akan berikan sebuah gambar. Nah, di gambar itu ada 3 ekor domba, besar, sedang, dan kecil. Nanti kalian cari domba yang paling kecil, warnai, lalu digunting. Ingat ya, warnai domba yang paling kecil dan gunting. Setelah itu, warnai gambar gembala. Warnai gambar gembala, gunting. Nah, di situ nanti di gembala itu dia punya kain. Ada tulisannya, gunting di sini. Nanti kalian bolongi dan tempel domba yang paling kecil persis di pelukan si gembala. Nanti lihat ya bagaimana contohnya di sini. Oke. Itu aja dari tugasnya dari Kak Tika. Selamat mengerjakan semuanya. Kak Tika sama Koko Jojo mau cari boneka Olive dulu. Kasihan Olive kehilangan boneka ya. Karena itu kita tutup dulu ibadah Karisma Kids hari ini ya. Yuk semua tutup mata, lipat tangannya. Yuk tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Karena Tuhan karena Tuhan sudah sudah mengasihi mengasihi kami. kami. Ajar kami Ajar kami untuk untuk menjadi jadi anak anak yang yang menyenangkan menyenangkan hati Tuhan. hati Tuhan. Maafkan kami Maafkan kami jika kami jika kami selalu selalu berbuat berbuat salah. salah. Biar firman-Mu Biar firman mengajari kami mengajari kami untuk menjadi untuk menjadi anak anak yang lebih baik. yang lebih baik. Dalam nama Yesus Dalam nama Yesus kami berdoa. kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Dadah teman-teman. Sampai ketemu minggu depan jam 9. Cuk, kita bantu cari dulu yuk. Di mana ya? Ini baju. Tunggu ya, Liv. Warna pink ya? Ini apa? Oh, ini, Liv. Tuh udah ketemu kan boneka Elsanya. Nah, dadah adik-adik. Bonekanya udah ketemu. Dadah dulu dong, Liv. Dadah.